Kita buka ya. Halo semuanya, selamat pagi, siang, sore, malam buat semuanya yang nonton. Kenalin dengan saya Steven. Saya Queen Octaviani. Saya Muhammad Dendi. Saya Rahina Fitausmana. Kami di sini mendatangkan bintang tamu yang sangat spesial, yang luar biasa sibuknya ajaib banget gitu ya. Boleh diperkenalkan Kakak Yusi, silakan. Halo semuanya, selamat siang. Salam kenal nih buat Bapak. ya. Halo Iya. Ade Steven. Ade. Kayaknya itu seumuran deh guys. Iya, kita seumuran, cuma beda 2 tahun kayaknya Kakak Yusi. Iya kan. Pokoknya salam kenal buat Steven, Dendi, Ya, Queen, salam kenal juga. satu lagi Rahayu Novita ya. Hmm. Sebelumnya, thank you ya atas undangan dan mempercayakan aku sebagai narasumber di tugasnya teman-teman. Nah, kenalan dulu, nama aku Yusi Farida ya, sesuai dengan yang ada di situ. Terus, kalau ngomongin kerjaan, aku kerja di mana? Saat ini aku bekerja di Five Hotel Margonda Depok, ya grup archipelago nasional. Mungkin teman-teman sering dengar Hotel Aston, nah itu adalah di bawah naungan grup itu. Dan kalau job desk pekerjaan, departemennya sih sales and marketing. Jadi kalau sales sudah tahu ya, kita memang tugasnya adalah untuk mencari revenue, untuk mencari reservasi kamar, tamu kegiatan wedding, meeting, nah itulah yang di-handle oleh saya. Terus kalau berapa lama bekerja, saya itu lulus sekolah SMA tahun 2012. Jadi dari mulai sekolah kelas 2 SMA emang udah kerja sebagai pekerja harian kayak di restoran, sebagai waitress. Terus kalau ada event catering wedding, aku juga kerja harian sampai akhirnya yang dulunya cuma dibayar 35.000 per hari, sekarang sudah tembus ya alhamdulillah lah ya gitu. Triple digit lah ya Kak Yusi ya. Amin. Terus lama kerja berarti ya hitung dari lulus sekolah sampai dengan detik ini dari 2012 udah mulai kerja sampai 2021 dan itu kerjanya pun benar-benar dari bawah, dari mulai pekerja harian sampai pekerja tetap gitu. Itu perkenalannya dari aku. Luar biasa loh. Iya tadi kita mau ke Depok nyamperin, cuman karena ada aturan PPKM, sorry banget kita nggak bisa ke sana ya Tante Yusi. Oh, kalau ketemu lebih asik kan. Kalau ketemu udah pasti deh. Rame deh, seru. Rame banget di sana, menggetarkan di hotel ntar. Pada ngerti Sunda nggak? Sunda pada ngerti atuh seni mah. Ngerti sedikit. Ya di Bogor masa nggak ngerti. Kita mau masuk ke topiknya aja langsung kali ya, buat mempersingkat waktu. Mau nanya-nanya mengenai room division, mau nanya-nanya mengenai ruangan-ruangan apa aja sih nih Kak Yusi yang ada di hotel gitu. Terus dampaknya apa nih Kak sama pandemi sekarang gitu kan, apalagi yang kita tahu sekarang kan adanya PPKM malah jadi bikin okupansi semua menurun nih Kak Yusi ya. Jadi boleh dimulai sama Kak Ayu. Oke, langsung mulai ya. Ya. Boleh Kakak Rahayu. Ya. Jadi gini nih Kak, kayak tipe kamar di Five Hotel sendiri, itu tuh kayak ada apa aja sih? Kan pasti banyak ya, setiap hotel pasti beda-beda. Nah, aku sebelum sampai ke yang lain-lain nih, aku mau nanya dulu nih, untuk Five Hotel sendiri tuh ada berapa tipe kamar sih? Dan apa sih yang paling terbaik lah dari Five Hotel kamarnya itu? Boleh dijelasin Kak? Oke, thank you. Jadi kalau di Five itu memang kita nggak terlalu banyak tipe kamar dikarenakan hotel kami ini masuknya budget hotel. Jadi Five itu seperti adik paling bungsu dari grup si Aston. Kalau misalnya teman-teman kenal Aston, itu pasti dia akan
punya banyak tipe kamar. Tapi kalau di Fev itu hanya 2 tipe kamar aja, yang satu tipe standar, yang kedua tipe superior. Nah, dari perbedaan tipe kamar ini, hanya perbedaan dari luasnya aja. Kalau untuk yang standar itu kita di 18 square meter, kalau yang di superior itu di 21 square meter. Nah, secara fasilitas di dalam kamar itu tidak ada yang membedakan, misalnya mungkin di superior ada bathtubnya atau ada apanya ya, misalnya ada private swimming pool. Nah, kalau di kita tidak ada karena memang masuknya budget, jadi yang membedakan hanya luasnya aja gitu. Dan minibar gitu juga nggak ada ya kak ya? nggak ada, kalau di nggak ada. Oke. Tadi kan kakak bilang ada konsepnya itu budget hotel. Boleh jelasin nggak sih maksudnya budget hotel tuh gimana sih? Kan aku baru dengar kayaknya budget hotel gitu. Kalau budget hotel itu memang jadi ada hotel yang memang convention gitu ya. Kalau budget itu memang secara kamar dia tuh tidak luas dan tidak banyak tipe kamar. Terus untuk ruang meeting pun dia paling besar biasanya cuma 80 orang. Tapi kalau hotel convention itu kan dia punya ballroom, dia bisa pakai 1.000 orang atau mungkin bahkan dia bisa sampai 1.500 orang. Nah, itu hotel yang convention. Jadi dia punya ballroom yang besar, kamar yang banyak. Nah, itu yang membedakan budget sama ibaratnya itu kan bintang 2 budget hotel. Tapi kalau udah bintang 3, bintang 4, bahkan bintang 5 itu dia lebih banyak lagi si jumlah kamar dan si fasilitas untuk meetingnya gitu. Oke. Itu kan tadi tipe kamar ya kak ya. Kalau misalnya nih kak, kakak menggunakan OTA sendiri nggak sih untuk memarketinginnya, untuk nge-salesinnya gimana? Pakai Traveloka kah atau pakai Pagi-Pagi gitu? Agoda. Pakai Agoda gitu. Kita memang kerjasama sama OTA, online travel agent ya. Jadi Fev Hotel ini kita memang udah bekerja sama itu dari yang aku bilang tadi. Fev itu kan under Archipelago International, grupnya Astor. Nah, si Archipelago International ini emang punya 7 properti di bawah-bawahnya ya. Nah, 7 properti ini kayak udah punya standar, kita tuh mesti kerjasama sama ini. Jadi kita tuh udah mau nggak mau kita ngikutin aturan yang udah dibikin sama si Archipelago International. Nggak bisa kita bikin sendiri atau gimana. Jadi kalau kayak Traveloka, Booking.com, Agoda itu kita udah pasti kerjasama sama mereka. Pegi-Pegi itu udah pasti. Karena dia masuknya wholesale travel agent. Jadi kita udah kerjasama sama OTA tersebut. Oke, kalau terus kalau misalnya udah kerja sama gini nih, aku pensi untuk penjualan kamar tuh lebih banyaknya gimana nih? Ini kita ngomong sebelum pandemi dulu ya kak ya. Jadi kayak untuk family-nya kira-kira berapa persen, grupnya berapa persen, terus tipenya hotel kakak nih lebih ke family atau lebih ke grup gitu? Kalau untuk memang aku mau jelasin dulu tentang si Kota Depok ya. Jadi Kota Depok ini hotelnya dia belum banyak. Baru ada hotelnya itu kurang lebih 4 atau 5 hotel yang ada di Depok, di kotanya ya. Jadi secara ibaratnya tuh yang mau datang ke Depok itu banyak, tapi hotelnya itu sedikit. Jadi hotel kita itu selalu ramai, baik itu pandemi maupun sebelum pandemi dan sebelum pandemi. Mungkin beberapa kota akan mengalami drop, apalagi di daerah luar kota seperti di Bali itu pasti dia ngedrop banget karena pemerintah sekarang kan udah boleh meeting di keluar kota ya. Tapi kalau untuk Depok sendiri itu kayak kota favorit gitu. Jadi kayak hoki sih, Depok ini kayak hoki karena hotelnya belum banyak. Cuman yang tadi aku bilang cuma sekitar ada 4 hotel. Jadi kalau aku sendiri, aku kerja di sini, aku tuh nggak ngerasain pandemi dan sebelum pandemi dan sudah pandemi karena hampir tidak ada perubahan. Tapi memang dari segi
meeting, misalnya pertemuan-pertemuan kita biasanya banyak dari pemerintahan. Berhubung dari pemerintahannya sendiri itu tidak boleh mengadakan kegiatan meeting, artinya ke hotel pun tidak ada kegiatan meeting. Tapi kalau untuk kamar, itu kita kebantu banget sama si OTA tadi. Dan saat ini, biasanya nih, kalau sebelum pandemi kita itu okupansinya pasti di 100%. Itu udah dipastikan banget kita selalu di angka 100%. Bahkan kita bisa di 103%, 105%. Ketika ada yang check out, kita bersihin lagi, kita jual lagi. Makanya okupansi kita bisa di 103% tadi. Wow. Nah, tapi semenjak pandemi ini, memang OTA-nya itu, di kita itu memang segmennya hampir 75% OTA, selebihnya adalah walk-in, dan selebihnya tamu meeting. Jadi sekarang sih kalau dulu sebelum pandemi kita di 103%, bahkan sekarang saat pandemi kita closing di 85% untuk per day-nya gitu. Tetap tinggi ya Kak ya, tetap aja ya. Lumayan. Di Vape Depok ini terbilang tinggi, bahkan sampai kayak masuk. Jadi di grup Archipelago sendiri kan walaupun sesama vape, kita tuh kayak saing-saingan ya, saing-saingan prestasi. Kita tuh selalu hijau terus gitu. Selalu hijau terus. Kalau hotel yang lain, hotel di Bogor itu tuh merah gitu. Karena memang mereka ngedrop banget gitu. Tapi kalau aku sih ya bersyukurnya karena hotel di Depok belum banyak. Dan bingung lagi mungkin mau kemana. Jadi ya udah hanya ada ini aja. Dan karena kita budget harganya juga nggak terlalu mahal. Jadi kita tingkat okupansinya juga selalu ramai. Puji Tuhan. Oh iya Tan, kalau misalnya masalah, tadi kan udah bahas masalah room nih Tan, kalau misalnya masalah meeting room yang ada di sana kan berarti selama pandemi justru malah lebih jarang karena dibandingkan sama ruangan buat menginapnya. Kalau misalnya dulu ya kan ya pas lagi sebelum pandemi gitu, meeting room dipakainya hampir setiap hari kah atau gimana kah, dan dipakainya itu biasanya buat apa aja sih Tan? Ya, kalau untuk meeting sendiri, aku itu dari Senin sampai Minggu. Sebelum pandemi itu biasanya full hari Sabtu sama Minggu banyak digunakan untuk wedding. Jadi di Depok ini banyak juga nih kayak misalnya mau wedding, tapi yang memang small wedding. Kayak misalnya benar-benar cuma untuk 50 orang atau 100 orang. Nah, di kami itu untuk paket weddingnya memang bisa terima juga. Jadi di weekend ruang meeting aku tuh nggak kosong karena dipakai dengan wedding. Tapi untuk dari Senin sampai dengan Jumat itu digunakan oleh tamu-tamu dari pemerintahan. Nah, berhubung Depok ini juga dekat sama Universitas Pancasila, Universitas Indonesia, terus ada Dharma gitu ya. Nah, itu banyak banget mahasiswa-mahasiswanya yang ngadain seminar booking di hotel di Vape Depok, dan lagi-lagi budget kita masuk untuk mahasiswa karena memang kita kan budget jadi nggak mahal-mahal, jadi makanya ruang meeting kita itu selalu penuh. Luar biasa. Seru Nah, banget tadi kan kayaknya pas sebelum pandemi. Tadi kan udah dijelasin ya Kak soal kerjasama dengan OTA. Sekarang ada nggak sih kalau misalnya kayak travel agent yang sekitar Depok, apakah kerjasama juga atau travel agent yang di Indonesia gitu? Kalau travel agent yang di luar dengan wholesale, jadi Traveloka itu kan disebutnya wholesale ya, kayak Traveloka, Tiket.com, pintu mana dia udah OTA-nya itu udah besar. Nah, disebutnya wholesale. Kalau misalnya travel agent kecil-kecil, kayak misalnya yang travel agent misalnya apa ya, travel agent Fabian Tour gitu-gitu kan. Nah, itu juga kita nggak kerja sama semua, kecuali kalau perusahaan tersebut meminta penawaran untuk sih saya pengen ngajuin kerjasama untuk travel saya. Jadi kalau saya mau ngasih tamu, saya mau harganya special price gitu. Nah, itu pun ada, tapi tidak banyak. Karena sekarang untuk Traveloka ini pinter banget. Jadi Traveloka ini juga bikin buat travel agent yang lain yang kayak travel lokal lah ibaratnya. Sini masuknya ke gue nih, ke tiket.com. Jadi nanti urusan itu kerjasama itu sama si tiket.com. Jadi sekarang si travel agent banyaknya pesan lewat tiket.com dan tiket.com lewat pesan ke kita gitu. Jadi si travel ini bikin sistem kayak gitu. Makanya sekarang jarang banget travel agent yang sekitaran Depok atau luar kota kayak gitu-gitu, yang lokal ibaratnya ya itu jarang banget sih. Kalau dulu tuh
lumayan gitu ya, tapi sekarang enggak. Tapi kalau di Depok memang dari travel yang lokal gitu banyaknya dari kayak misalnya Jawa Tengah, dari Malang. Untuk apa? Untuk di Depok ini kan ada Stadion Depok. Suka ada tandingan bola dan futsal. Nah, jadi banyak tuh travel agent yang dari Malang, dari Jawa Tengah itu ngirimin anak-anak sekolah booking kamar di kita untuk tanding main futsal di Stadion Depok gitu. Baik, terima kasih. Karena ini hotel budget sama fasilitas hotelnya itu beda nggak sih? Kayak swimming poolnya tetap ada kah? Parkingnya gimana? Tetap luas atau ada valinya kah? Gitu masih sama nggak sih Kak sama hotel-hotel lain? Sebenarnya kalau untuk budget itu memang beda-beda. Jadi budget lokal sama budget internasional itu beda. Kalau misalnya teman-teman tahu Amaris ya, itu kan budget juga, tapi dia punya lokal, punya grup Santika. Nah, Santika itu manage-nya by lokal, jadi dia bener-bener budgetnya tuh misalnya kayak dari sarapannya juga beda, dari parkirannya juga kecil gitu ya. Tapi kalau Aston, kalau Fair ini kan di bawah naungan grup Archipelago Internasional, jadi dia ini dipegang atau dikelolanya oleh si grup Archipelago itu, jadi punya standar gitu loh. Tapi tetap kayak secara parkiran kita di sini pun parkiran aku bisa sampai dengan 45 mobil, motor bisa sampai 100 gitu. Tapi memang untuk kolam berenang tidak ada. Nah, walaupun kita FEV itu kan banyak ya, di Bogor ada di dekat Botani Square. Terus di Garut ada, di Jakarta banyak. Nah, walaupun kita sama-sama FEV, tapi setiap hotel itu pasti beda. Kayak misalnya Fav di Garut dia punya kolam berenang. Terus kalau Fav di PGC Cililitan Jakarta, dia punya ballroom bisa sampai 1.000 orang. Terus mungkin bingung ya, loh kata Kak Lucy katanya Fav budget, tapi kok itu bisa dipakai untuk 1.000 orang, gimana ceritanya gitu. Nah, lagi-lagi jadi Fav itu misalnya gini, misalnya Steven punya uang pengen bikin hotel. Tapi Steven tuh udah suka banget sama si Fev karena lucu nih, dia pink magenta kecil-kecil, aku mau namanya Fev. Tapi Steven tuh punya tapi aku tuh pengen di hotel aku tuh ada kolam berenang, ada fitness center, tapi aku namanya pengen Fev, aku nggak mau yang lain. Berarti kan Steven beli nama ke Archipelago dengan nama Fev. Karena Steven pengen ngambil nama Fev, tapi dengan ada fasilitas kolam berenang, tetap disebutnya budget hotel. Karena Archipelago itu punya 7 properti hotel. Nah, bintang paling tingginya banget itu ada Camuella. Nah, Camuella itu adanya di Bali. Nah, kalau Camuella ini fasilitasnya bener super duper, wah banyak banget gitu ya. Nah, setelah Camuella ada lagi di bawahnya Alana Hotel. Kalau di Bogor itu baru ada Alana di Sentul dekat Akung ya, itu ada Alana. Nah, itu grupnya kakaknya aku nih, kakaknya Fer. Nah, udah Camuella, Alana, paling yang nomor 3-nya ada Harper. Di Bogor belum ada, di Depok belum ada, Harper itu adanya di Jakarta. Terus udah Harper itu ada Quest Hotel yang warnanya orange. Udah Quest, lanjut ke Neo ya. Alana, Neo, Aston, Camuella, Aston, Alana, Quest, Neo, Harper, baru Fev. Jadi walaupun misalnya kita kata-kata lagi, loh ini kan saya punya 7 brand hotel, kalau hotel kamu pengen ada kolam berenang, kalau hotel kamu pengen ada fitness center, ya udah kamu ngambil bintang 5 aja, pakai nama Aston aja. Gak mau, tapi saya tuh pengen pakainya tuh namanya Fev gitu. Tapi saya pengen fasilitasnya ada kolam berenang, ada apa, ya udah nggak apa-apa. Jadi setiap hotel nanti kalau misalnya teman-teman mau berkunjung ke hotel-hotel, misalnya loh kok Fev di Solo kok beda ya, nggak ada kolam berenang, kok di Fev Garut ada kolam berenang. Nah, itu balik lagi ke kebijakan si pemilik hotel tersebut gitu. Wah. Seru ya, ternyata banyak banget gitu anak-anaknya segala macamnya. Keluarga besar berarti ya Kak hitungannya. Pengen Iya, punya banyak versi banget. 1. Iya, nanti kita beli salah satu mungkin ya, Stephen. Ya, kita beli nanti.
Ntar kita Kita kerjasama beli sama Kak nanti Rizky. kayaknya ya. Satu kita bikin namanya Vape juga, tapi ala-ala di Bali itu kayaknya seru banget. Amin. Ya. Oke nih Kak, kalau misalnya kayak trik cara jual nih, kalau misalnya walk in, kalau OTA pasti kalau OTA kan biasanya cuma masukin angka aja ya, kayak angka kamarnya aja. Kalau misalnya kayak untuk menarik orang walk in nih, pasti kan ada triknya sendiri. Apakah kakak datang ke setiap perusahaan-perusahaan kah? Atau dari kayak brosur, pamflet, kayak gitu-gitu. Atau iklan dari YouTube? Atau dari website-website? Itu biasanya kakak lebih efektif itu pakainya apa sih? Jadi beda ya sebelum pandemi sama sesudah pandemi. Kalau sebelum pandemi memang aku tuh jarang ada di hotel. Jadi dari Senin sampai Jumat bisa dibilang yang aku standby di hotelnya itu cuma 1 hari, itu hari Jumat. Karena hari Senin sampai dengan Kamis itu aku memang mobile untuk ke perusahaan-perusahaan ataupun ke kampus-kampus ataupun ke ya kemana aja pokoknya yang di situ kira-kira potensial ya aku datengin gitu. Nah tapi semenjak nah maksudnya untuk apa tujuan aku datang ke beberapa perusahaan bikin appointment aku presentasi ya untuk bahwa untuk ngajak bahwa ini di Depok tuh ada FEF dan punya ruang meeting loh gitu, punya kamar sendiri. Jadi aku narikin tamu dari kementerian-kementerian, perusahaan korporat, terus juga instansi perusahaan yang baru merintis untuk ngadain kegiatan di kita. Nah itu yang aku lakuin. Dan kebanyakan orang tuh kayak pikirnya aku nggak mau ngadain kegiatan di hotel mahal gitu. Nah sebetulnya balik lagi hotel juga kan sekarang makin banyak. Kita juga banyak mencari tamunya juga luar biasa, pengorbanannya juga luar biasa gitu. Jadi jangan pernah sungkan sih sebenarnya kalau misalnya dari mahasiswa yang pengen survei, aduh aku pengen seminar deh, boring di kampus mulu, pengen ada kegiatan di hotel kali-kali itu gimana sih? Nah itu aku tuh nawarin gitu, jadi ke mahasiswa tuh kita ada paket cafe break loh, cafe break itu harganya 90.000 itu kalian udah bisa dapat coffee and tea, terus ada snack 3 item, 2 asin, 1 manis, atau sebaliknya, dan sudah dapat fasilitas ruang meeting. Daripada kalian nongki gitu ya, misalnya di Starbucks atau di kafe-kafe, kopi aja harganya udah 35.000 gitu. Terus tapi kalian belum dapat fasilitas meeting dengan sekalian di hotel kan, dari 90.000, tapi ada LCD, SIM card, private gitu. Nah, aku tuh menjelaskan itu ke kampus-kampus. Nah, itulah yang bikin mereka tuh untuk makanya itulah yang membuat hotel aku tuh kayak nggak pernah dari meeting karena aku narik-narikin yang kayak gitu. Nah, terus itu secara offline-nya aku kayak gitu. Online yang aku lakukan ya aku bikin brosur, terus aku posting, aku japri, tapi tidak broadcast ya, karena kalau broadcast itu jadi spamming, mengganggu orang jadinya nggak respect sama kita, karena hotel sales itu adalah orang nomor 1 yang dilihat oleh customer. Jadi kalau misalnya salesnya udah nggak asik, salesnya udah nggak seru, hotel kalian sebagus apapun itu yang nggak akan mau nyamperin kita. Jadi kita harus jadi orang yang asik, harus jadi orang yang seru supaya dia mau meeting kita gitu. Dan melakukan pendekatan aja. Jadi apalagi ini sekarang setelah pandemi, aku tuh jarang banget offline karena juga selain nggak boleh juga kan apalagi PPKM kayak gini, jadi aku bikin jadwal misalnya hari Senin aku bikin appointment, ibu aku nggak meeting sama ibu untuk update aja nih kira-kira ibu ada kegiatan kapan di hotel kita, terus ada peraturan baru atau enggak kebijakan baru dari pemerintah. Nah, aku catat, aku update. Jadi sekarang lebih banyak yang ngelakuin secara online. Kalau dulu yang keluar tuh, sekarang aku benar-benar di hotel aja memanfaatkan sosial media aku, sosial media di hotel kayak gitu. Oke. Lain kali datang ke kampus kita kali ya Kak ya. Jadi nawarin ke Boleh. Bener, apalagi sekarang kampus kita kan udah ada jurusan pariwisata nih. Iya, jadi kita bisa datang nanti ke hotel kita survei, kita lihat sambil meeting ya nggak? Kalau siapa tahu kelas matkul bisa nanti di hotel kakak.
Ya dong, boleh. Tapi bener kan logikanya, kita tuh kalau nongkrong aja, beli kopi aja berapa sih? Kan Iya. tidak sadar, Iya, 30 ribuan lah, ya kan? Terus kadang berisik. Terus kalau nggak punya LCD, nggak punya puncak kalau di hotel itu, tapi nggak semua hotel ya. Maksudnya setiap hotel kan beda. Ini aku lagi ngomongin di hotel yang aku tuh sistemnya kayak gitu. Karena ada beberapa hotel yang dia nggak mau jualan coffee break karena katanya rugi gitu. Tapi kalau aku sih nggak mikirin gitu. Nah, tapi aku mencari walaupun sedikit, tapi kalau dia repeat itu kan jadi besar gitu. Jadi wah enak sih buat aku walaupun dia cuma tracking misalnya di 400.000, misalnya cuma 10 orang gitu kan, atau sorry 900.000 10 orang gitu kan. Jadi ya itu oke kalau buat aku. dicari kuantitinya jadinya ya Kak ya. Betul. Kalau untuk masa pandemi gini ada paket khusus gak sih Kak untuk hotelnya? Kalau aku sih nggak bikin paket khusus karena yang tadi aku bilang hotel aku itu okupansinya masih sangat baik, masih sangat stabil. Jadi aku nggak bikin promo-promo. Mungkin beberapa hotel lain yang ngedrop sampai dia membuka untuk paket isolasi gitu ya. Kalau di aku tidak mau, bahkan walaupun ada tamu yang, dan dulu di kita itu boleh terima paket long stay itu minimal 14 hari dapat special price. Tapi semenjak pandemi ini kita juga nggak mau menerima tamu yang lebih dari 3 hari untuk nyimak. Itu kenapa? Karena kita mencegah untuk tamu yang isolasi, karena hotel kami kan juga lagi rame gitu ya, dan nggak nerima tamu untuk isolasi gitu sih. Dan dia bikin promo apapun karena memang hotelnya kondisinya stabil. Syukurlah. Berarti kalau kayak karyawan gitu nggak ada pengurangan karyawan ya kayak di sana ya? Kita nggak ada. Ini kan pandemi ini udah hampir jalan 2 tahun ya. Tahun pertama itu kan kejadian di bulan Maret dan itu di Kota Depok ya, pertama kali banget yang 2 orang itu. Nah itu kan itu lumayan banget tuh. Nah bulan pertama kita mengalami unpaid leave 14 hari. Tapi hanya dalam 1 bulan pertama itu aja, dari mulai kemarin tahun lalu sampai dengan ini belum ada pengurangan atau unpaid leave kayak gitu tuh belum ada dari itu. Oke. Jadi kalau nggak ada pengurangan gitu, alhamdulillah banget ya, karena kebanyakan pariwisata di sini kita benar-benar anjlok banget, apalagi Bogor. Puncak aja aku ngerasain, rumahku kebetulan di daerah sana ya. Jadi aku ngerasain banget Puncak tuh udah kayak dulu-dulu banget, bener-bener sepi, jalan ke Puncak tuh enak banget, tapi ya kerasa buat pariwisatanya sih down, buat pemasukan juga pasti down, karena ini hotelnya nggak ada pengurangan, terus okupansinya tetap sama, omset bukan nggak terlalu berkurang. Tadi Kakak bilang dari 103, sekarang paling ya cuma 85 ya kayak tadi. Jadi kayak masih stabil banget, masih di atas 50% lah gitu. Jadi masih enak banget. Masih bersyukur banget lah ya. Iya, betul. Terus ini nih Kak, kalau misalnya di pandemi kayak gini nih, banyak nggak sih kayak misalnya dia nawarin buat grup banyak gitu, tapi dia bukan kayak meeting, hanya just transit atau kayak gitu aja? Transit enggak, kita hotel walaupun aku budget tapi kita tidak menerima untuk transit. Jadi kalau mau nginap ya hitungannya harus sehari semalam gitu, nggak bisa kayak cuma misalnya boleh nggak sih kayak misalnya 3 jam atau 4 jam check out gitu. Nah kalau aku belum bisa, jadi tidak menerima hotel untuk transit. Baik Kak, untuk kesan-pesan selama bekerja di bidang perhotelan tuh gimana nih? Atau mungkin punya saran untuk yang ingin bekerja di bidang hotel? Iya nih Kak, kita butuh saran-saran nih buat nanti ke depannya. Karena ada sangkut pautnya juga nih jurusan kita sama perhotelan gitu. Sebagai calon-calon hotelier selanjutnya. Apa ya? Ya udah berapa tahun ya aku berarti 2012 sampai 2021, 8 tahunan ya berarti.
intinya sih mau bekerja di bidang hotel atau bukan itu pasti punya resiko masing-masing ya. Ada dampak negatif, ada dampak positif. Karena kalau misalnya aku sharing secara pribadi, aku pun dari dulu tuh sama orang tua tidak boleh kerja di hotel karena konotasinya itu kayaknya negatif gitu ya. Ih, hotel gitu. Terus jadi aku tuh gak dikasih izin buat kerja di hotel. Orang tua aku tuh pengennya aku tuh jadi perawat kayak gitu. Nah, tapi karena aku tuh suka ngomong depan orang dan aku tuh passionnya tuh tampil gitu ya, jadi pengen tampil aja gitu apa tuh, dan itu tuh kayak menambah kepercayaan diri aku. Tapi ada orang yang kalau tampil dia malah ngedown, orang yang tampil dia malah semangat. Nah aku tuh tipe orang yang kalau tampil pede, gue makin semangat gitu. Jadi aku tuh ngerasa menemukan hotel ini adalah saat aku bisa show gitu ya. Negatif apa yang kita menjaga diri aja, karena kalau di hotel itu godaannya banyak, baik itu godaan secara materi ya ataupun godaan secara personal gitu. Nah, tapi teman-teman tuh harus punya visi dulu, harus punya misi dulu. Jadi misalnya, kenapa pengen kerja di hotel? Ada target apa yang pengen dicapai? Dan posisi apa sih yang pengen kalian capai saat ini. Temen aku tuh kerja di hotel dia bisa sukses loh. Tapi saudara aku kerja di hotel dia nggak sukses. Nah kita tuh nggak bisa nyamain antara diri kita sama orang lain tuh nggak bisa sama. Yang tahu di kita ya kita sendiri, nggak bisa ditentuin sama orang lain gitu. Jadi coba aja digali nih potensi apa yang dalam diri sendiri, yakin punyain apa, kembangin aja, nanti akan ketemu dengan sendirinya. Terus kalau misalnya mau kerja di hotel, mulai belajar aja di hotel tuh ada departemennya apa aja sih, ada housekeeping, ada engineering. Nah, kamu tuh lebih tertarik di bidang yang kayak gimana gitu. Nah, tekunin, belajarin, karena aku tuh kalau ngomongin pekerjaannya dari mulai pekerja waitress yang ambilin piring gitu. Awalnya gini ngeliat, jadi sales enak banget ya, kerjanya pakai bajunya rapi, pakai blazer, pakai stocking, ketemu tamu, bawa main handphone kerjanya. Sedangkan jadi pelayan, masa gue ngambilin piring kotor, ini mah kayak pembantu. Itu tuh ngomongnya. Padahal itu bagian-bagian yang ada di hotel sebenarnya ya. Iya, tapi nggak ada pekerjaan yang senang ya, sekali lagi nggak ada. Cuman maksudnya kayak, nah itulah saat aku jadi pekerja harian, itu tuh kayak memang pengen jadi sales, pengen jadi sales. Awalnya tuh nggak ngerti sales itu apa. Dan kalau misalnya gue cerita, aku tuh bisa jadi sales terbilang hoki. Karena untuk jadi sales itu minimal pendidikannya adalah harus D3 dan harus bisa bahasa Inggris, harus berpenampilan menarik. Tapi waktu itu aku cuma lulusan sekolah SMA yang memberanikan diri untuk menjadi sales bahasa Inggris bagus, penampilan masih belum ngerti cara berpenampilan yang benar. Tapi aku bisa jadi sales. Itu karena apa? Karena kemauan aku, dan karena mau belajar. Mungkin tantenya sih tahu ya, aku dulu sering nangis karena dari zaman dulu aku di hotel tuh ketemu sama tantenya sih. Bener-bener aku gak ngerti dunia hotel kayak gimana, aku dicoret-coret mukanya pakai pulpen sama tamu kayak gitu. Jadi perjalanannya dahsyat banget gitu. Ya pokoknya seru deh. Semangat. Pokoknya tetap ya ada passionnya gitu ya Tanya. Iya. Ada niat dan nekat dari kali hati ya. gitu loh. Kenapa tadi? Dedi kenapa? Ya intinya kayak harus nekat niat juga kali ya. Mental. Benar, mental, jangan minder dia kan misalnya kulitnya putih, dia kan di bahasa Inggris jago, gua kan nggak bisa bahasa Inggris sih. Ini nggak mandang, percaya nggak percaya, attitude is number one. Jadi kalau misalnya bahasa kita punya kekurangan kita tutup dengan kelebihan apa yang kita punya. Itu yang aku lakuin sama ini. Luar biasa loh. Attitude is number one bukannya ya. Pokoknya kalau misalnya mau dirimu pinter, mau dirimu itu jago itu, kalau misalnya attitude minus sama-sama aja gitu ya. Iya, hospitality banget jadinya. Iya, hospitality itu benar-benar. Apa namanya passion, kemauan itu benar-benar yang bisa nuntun kita tuh ke jalan yang benar-benar kita mau gitu juga nggak sih kan sebenarnya.
Bener banget, itu mempengaruhi banget. Tapi passionnya yang bagus kali ya. Kan kalau kakak tadi passionnya karena pengennya tampil, sukanya ngomong, jadi diarahinnya juga pas, bagus gitu. Kalau misalnya passionnya yang negatif mah jangan diikutin ya guys. Tapi Siapa gini juga? pada dasarnya, Ya silakan lanjut. oh iya, jadi pada dasarnya memang di hotel itu kalau kuat iman itu maksudnya wah bisa gitu ya. Tapi ini lagi-lagi itu kalau misalnya kamu sudah dilahirkan sebagai orang yang baik, dididik oleh orang tua baik, ketika kalian terjun ke dunia yang negatif itu kalian akan keluar dengan sendirinya. Dan itu yang aku rasain. Jadi di hotel itu segala macam hiburannya, dugem, kelabing, perempuan, lain-lain. Tapi kalau kita pengen tahu, it's okay, kita masuk, kita pengen tahu gitu. Tapi kalau misalnya dalam diri kita dan kita udah terbiasa hidup nggak kayak gitu, terus ini buat apa ya, ini natin banget gitu, itu akan otomatis keluar dengan sendirinya, akan menarik kita ditemukan sama orang-orang yang selisih sama kita. Itu yang aku rasain. Luar biasa loh. Dapat Benar-benar. banyak hal banget loh, maksudnya kayak terbuka banget sih wawasannya sama kayak si inilah. Ya Allah. Iya. Banyak hal jadinya kita baru belajar Iya sih, kayak tadi kan. banyak banget hal baru sih yang Iya, yang baru kita dengar ya. Kayak masalah hotel budget itu apa itu kan kayak maksudnya gimana ya, bisa kita tahuin tuh dari orang-orang yang tertentu aja nih, seperti kakak Yusin ini gitu kan. Jadi kayak jadi tuh kayak cara OTA kerja gitu, cara ruangan-ruangan di sana itu ternyata gimana gitu kan. Kita kan dapatnya itu bukan dari materi, tapi kan kita dapatnya dari orang lain. Terima kasih banyak loh Kak Yusi, kita dapat ilmu banyak banget hari ini. Kita dikasih tahu nih cara kerja hotel di sana gimana gitu kan, cara booking hotel pakai OTA di sana gitu, gimana okupansi di sana itu ternyata nggak berpengaruh, bahkan sampai kayak menurut saya tuh kayak yang pelajaran hidup gitu yang didapat, kayak kita tuh nggak boleh nyerah gitu aja gitu, kayak apapun yang kita lakuin tuh kita harus lakuin semuanya itu dengan penuh semangat, dengan penuh passion, karena nanti kita bakal tahu tujuan kita kemana, kita bisa mencapai goal kita kalau misalnya kita benar-benar serius, kita benar-benar sungguh-sungguh. Jadi Benar. luar biasa banget sih, makasih banyak buat waktunya, maaf banget mengganggu waktunya ya Kaisi. Makasih juga buat ilmunya, udah mau sharing-sharing sama kita di sini. Sama-sama semuanya, makasih udah percaya sama aku. Terus kalau ada ucapan yang gak berkenan atau salah ngomong, minta maaf. Terus gak bermaksud menggurui atau gimana, tapi kita lebih ke sharing, dan jadinya dengan adanya ini kita jadi saling kenal satu sama lain walaupun belum pernah ketemu langsung, tapi ketemu di sosial media gitu. Biasa. Iya nih Kak, mohon maaf lagi sekali lagi kita ganggu waktunya. Yang tadinya kita sebenarnya mau ketemu, jadinya kita lewat online aja ya. Iya dong, betul-betul. Soalnya ya mau gimana lagi, karena ada PPKM jadinya kita juga nggak bisa bertemu langsung, nggak bisa tatap muka nih Kak. Semoga next kita bisa ketemuan ya. Lancar-lancar buat tugasnya. Amin. Terima kasih. Terus Terima kasih rajin banyak, belajar Kak. di kampus. Oke, thank you ya. Thank you, Kak. Terima kasih, Kak. banyak loh. Terima kasih Maaf banyak. banget Ya, mengganggu makasih waktunya. ya semuanya. Dadah. Sehat selalu ya. Dadah. Selamat melanjutkan pekerjaan. Thank you, Kak. Ya. Hayu, thank you ya. Aku izin Kak. live ya. Iya, makasih Kak. Terima kasih Makasih, Kak. banyak. Salah, selamat siang. Selamat siang. Siang. Yang